Gereja adalah tempat di mana kita berlatih bagaimana menjadi keluarga Allah. Makanya di dalam gereja ada banyak perbedaan. Termasuk nanti kalau saudara masuk di dalam kitab Korintus, ada beda karunia, ada beda temperamen, ada yang bernubuat, ada yang marifat, ada yang karunia kesembuhan. Jangan sombong. Itu semua dari Tuhan untuk membangun gerejanya. Maka di dalam gereja kita harus belajar menghargai, respect karunia. Amin. Nah, khusus untuk orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk memelihara, memimpin gereja sebagai institusi Allah yang sangat penting setelah keluarga. Perhatikan ini. 1 Timotius 3 ayat 2 dan 5. Ini penting, dengar baik-baik. Karena ini semua dimulai dari rumah. Dari rumah baru dibawa ke gereja. 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 5. Seorang penilik jemaat haruslah orang yang tanpa cela. Hanya satu istrinya. Bagaimana kalau ada selingkuhan? Apalagi kalau sampai ada selingkuhan, tidak akan bakalan masuk, tidak bisa. Ya kan? Satu istrinya. Nah, itulah sebabnya, karena kriterianya untuk mengurus keluarga Allah yang lebih besar, Anda harus bisa mengurus keluarganya sendiri dulu. Urus istrimu dulu, supaya tidak punya selingkuhan. Urus pasanganmu supaya engkau tidak berzina. Sebab kalau engkau tidak bisa mengurus keluarga kecil, Anda tidak bisa mengurus keluarga besar. Amin. Haleluya. Maka saya mendengar khotbah ini benar. Jemaat pertama yang harus Anda layani adalah istri dan anak-anakmu. Amin. Sebab kalau mengurus anak dan istri tidak bisa, jangan harap engkau bisa mengurus jemaat. Amin. Tahu menahan diri. Apa itu menahan diri? Protes di dalam bahasa ini. Sebetulnya tadi saya mendengar juga pengajaran mengenai meekness, orang yang lemah lembut. Sebetulnya lemah lembut itu apa? Bukan orang yang lemah. Lemah lembut bukan lemah. Protes artinya Anda bisa menahan kekuatan. Control your power. Kekuatan untuk marah Anda tahan. Orang yang bisa tahu menahan diri. Yang kedua, maka di dalam rumah saudara harus belajar menahan diri. Mulai dari rumah kecil. Yang kedua, bijaksana, tertib. Ia suka menerima orang di rumahnya, hospitality. Dan bisa mengajar orang. Jangan orang yang pemabuk. Saudara tidak boleh menjadi pemabuk di rumah kemudian mengembalakan jemaat. Atau yang suka berkelahi, apalagi berkelahi. Mabuk dan berkelahi itu masih keponakan. Orang yang suka mabuk biasanya suka berkelahi, temperamennya tinggi, tidak bisa menahan diri. Nah, orang-orang ini tidak boleh mengembalakan jemaat, dia bisa mengembalakan penjara. Sebaliknya ia harus lemah lembut. Itu yang dibilang meekness. Lemah lembut. Seorang pemimpin harus punya satu keahlian, lemah lembut. Semua bilang lemah lembut. Menahan kekuatan. Itu sebetulnya. Controlling your power. Ini penting sekali buat kita semua. Ketika Anda harusnya marah, Anda tahan. Itu lemah lembut. Ketika Anda emosi, menanggapi emosi orang, Anda tahan. Itu lemah lembut. Saudara pernah ingin marah, Anda tahan, ya kan, di jalan, ya kan. Lagi enak-enak tiba-tiba ada orang nyerempet saudara, kemudian lari begitu saja. Mau apa saudara? Saudara bisa keluar kebun binatang, langsung saudara mengumpat mulai dari cicak, kadal yang besar-besar keluar dari mulut saudara, atau saudara mengatakan haleluya, Tuhan baik. Oh, aku berdoa supaya Tuhan memberkati orang itu. Dan kalau boleh diserempet juga oleh mobil yang lain. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa menahan
emosinya, menahan kehendaknya, menahan pikirannya, supaya tidak terlampiaskan. Karena ketika Anda marah, kemudian ditanggapi dengan marah, yang itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Anda dimarahi, Anda ganti marah, itu reaksi. Tapi kalau Anda dimarahi, Anda mengontrol emosi, itu namanya lemah lembut. Makanya jawaban yang lemah lembut itu menghindarkan kutukan. Dan suka akan damai. Ini semua harus dipelajari dari rumah nih. Baru diterapkan di dalam keluarga Allah yang besar. Saya suka berikutnya dalam terjemahan sehari. Ia tidak boleh mata duitan. Ditulis begitu. Di dalam terjemahan sehari-hari, ia tidak boleh menjadi mata duitan. Sebab kalau pelayanan yang dicari untuk duit. Kalau saudara masuk di dalam keluarga yang besar, yang dicari adalah duit. Nanti Anda tidak akan pernah dipercaya yang besar bagi Tuhan. Maka mulai dari rumah, jangan menjadi pribadi yang mata duitan. Semua diukur oleh duit. Semua duit. Seperti lagunya, apa yang dicari orang? Bukan Tuhan Yesus. Begini saudara, saya harus bicara di sini. Karena itu belajar sikap kita tentang uang mulai dari keluarga. Mulai dari rumah. Apa yang menjadi respon atau sikap Anda terhadap duit itu mulai dari rumah. Makanya saudara, keluarga, ayah dan ibu, tolong ajari anak-anakmu untuk belajar mengenai bagaimana menghandle uang dari rumah. Kasih tahu menabung itu mulai dari rumah. Kalau saya tidak pernah diajari menabung, tidak punya uang. Dari kecil tidak ada uang, mau menabung apa? Menabung keinginan, ya. Tetapi saya belajar bagaimana kita menghargai uang. Saudara yang biasa hidup susah seperti saya, saudara akan menghargai betapa tinggi nilainya uang. Karena untuk mendapatkan uang tidak gampang. Jadi ada istilah easy come, easy go. Orang yang misalkan gampang dapat uang, gampang juga perginya uang itu. Belajarlah memberi, itu dari rumah. Memberi uang. Saya dengan anak saya yang ketiga ini, saya agak ada tanda tanya. Kadang-kadang saya mau kasih uang saku, dia bilang enggak perlu. Kamu perlu uang? Tidak, saya tidak perlu uang. Kita ini orang tua agak mikir, ya kan? Dia mau pergi jauh, dia perlu uang, kita mau kasih uang. Saya tidak perlu uang, saya masih ada. Ada anak yang lain lagi yang masih ada, masih minta lagi. Jadi belajar mengenai memanage finance itu dari rumah. Ya, kalau bapakmu suka menggunakan uang untuk judi, anak-anaknya lama-lama bisa saja ikut-ikutan judi. Atau bapakmu menggunakan uang untuk membeli tuak atau membeli minuman beralkohol untuk mabuk, anak-anakmu akan mengamati itu. Maka saudara, kalau di rumah sudah tidak beres dengan uang, kalau dari kecil Anda tidak beres dengan uang, nanti waktu Anda diberi kedudukan untuk memimpin dan sebagainya, Anda bisa saja tidak beres dengan keuangan. Maka seorang pemimpin tidak boleh mata duitan. Ia harus tahu mengatur rumah tangganya dengan baik. Dia harus tahu mengatur rumah tangganya dengan baik. Karena kalau sudah dipercayakan keluarga yang besar, tetapi tidak punya kemampuan mengatur keluarga yang kecil, jangan harap. Kalau mengasihi istri saja Anda tidak mampu, mengasihi anak-anak Anda tidak mampu, bagaimana saudara mengasihi keluarga besar Allah? Oh, ini penting sekali saudara. Maka keluarga kecil adalah tes terbaik mengenai kasih Anda. Haleluya. Mari kita selesaikan di sini. Dan mendidik anak-anaknya untuk taat dan hormat kepadanya. Kalimat terakhir saya suka. Sebab kalau orang tidak tahu mengatur rumah tangganya sendiri, bagaimana ia dapat mengatur jemaat Allah? Kalau mengatur kasih sayangnya untuk pasangannya saja tidak bisa, bagaimana mau melayani? Saya sudah bisa menubuatkan. Kalau dengan istrinya sudah suka berkhianat, suka pukul, suka kasar, tidak bakalan dia berhasil melayani. Dengar?
Kalau menyelesaikan masalah pernikahan saja tidak bisa, bagaimana bisa menyelesaikan masalah jemaat? Maka semua tes dimulai dari rumah. Haleluya. Jadi yang menonton video ini tolong cek baik-baik bagaimana hubunganmu dengan istri dan anak-anakmu. Terutama yang melayani. Kalau hubungan kamu dengan istri dan anak-anakmu tidak baik, saudara-saudara, suatu saat engkau akan menuai itu, engkau akan lihat sendiri dalam pelayanan. Menurut Dr. Steve Farrer, saudara-saudara, orang-orang yang tidak bisa mengakhiri pernikahannya atau pelayanannya dengan baik karena bermasalah dari rumah. Kalau di rumah sudah bermasalah, di tempat-tempat yang lain bermasalah. Makanya saya percaya the quality of your relationship, your marriage is the quality of your ministry. Kualitas pernikahanmu menentukan kualitas pelayananmu. Amin. Jangan sampai seperti Bron Clifford, temannya Billy Graham, seorang penginjil yang dijuluki macan mimbar, mati ditemukan di pinggir jalan dalam keadaan mabuk dan tinggalkan oleh istri dan anak-anaknya. Karena dia menterlantarkan istrinya dan dia bermasalah dengan keuangan. Saudara-saudara, Tuhan menempatkan kita dalam satu keluarga supaya kita bisa belajar satu dengan yang lain. Termasuk di tempat ini, saudara bekerja, ini bagian dari keluarga di mana Tuhan menempatkan saudara. Di sini kita belajar mengenai perbedaan. Di sini kita belajar mengenai kasih sayang, belajar mengenai kesabaran, belajar segalanya mulai dari sini. Sebab kalau nanti kita masuk di surga sama-sama, saya harap kita masih bisa senyum satu dengan yang lain di sana. Iya kan? Gimana? Alex, bisa senyum nanti di sana? Haleluya. Kalau dikasih kesempatan main musik di surga waktu kita ada praise and worship, ya kan, tidak ada yang iri. Kenapa Alex yang diminta? Kenapa bukan yang lain? Kita sudah diberi karunia oleh Tuhan beda-beda. Nanti waktu kita membahas bagian yang keempat. Oh, saudara-saudara, luar biasa. Jadi saya mau mengatakan kepada saudara-saudara ini, karena ini penting sekali. Sebab kalau orang tidak tahu mengatur rumah tangganya sendiri, bagaimana ia akan mengatur jemaat Allah? Kalau tidak bisa mengatur cintanya, pengampunannya, kehidupannya, manajemen emosinya, bagaimana Anda bisa mengatur itu dalam keluarga? Jadi tes terbaik dalam hidup saudara adalah pernikahan saudara, keluarga saudara. Dan semua yang pria-pria tahu, kalau di rumah sudah tidak beres, di tempat kerja tidak beres. Ya kan? Saya pernah mengalami, saudara pernah mengalami. Sebelum khotbah sudah ada pertengkaran dulu. Itu urapannya hilang di tengah jalan. Saudara masih bisa berdiri di balik mimbar dan mengatakan, haleluya, Tuhan baik. Nanti bagaimana kalau saya pulang nih? Ya kan? Kita bisa pura-pura seolah-olah tidak ada apa-apa, tapi ada masalah. Jadi perbaiki pernikahan saudara sebelum engkau dipakai oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan dengan sesuatu yang lebih besar. Karena kalau dengan yang kecil saja kita tidak bisa mengelola, Tuhan tidak akan percayakan yang lain. Dengar baik-baik. Sebab kalau orang tidak bisa mengatur rumah tangganya sendiri, bagaimana ia dapat mengatur jemaatnya kalau itu dalam skop yang lebih besar? Kalau dengan pernikahannya saja sudah tidak bisa memimpin, tidak bisa mengelola, tidak bisa memanage, bagaimana dia dipercayakan usaha yang lebih besar, pelayanan yang lebih besar? Tidak bisa. Ini hukum, saudara. Itulah sebabnya tanggung jawab kita adalah, mari kita belajar mengasihi dimulai dari keluarga. Jadi God planned you for a family, for a purpose, so that you will learn how to love each other. Tuhan merencanakan Anda untuk lahir dalam sebuah keluarga, karena dari situlah Anda mulai belajar mengasihi satu dengan yang lain. Mengapa? Nanti di surga kita akan saling mengasihi satu dengan yang lain selama-lamanya. Pak Rudi, Anda harus tetap mengasihi saya di balik kelemahan saya dan sebagainya. Ya kan? Di balik kekurangan saya, Anda harus mengasihi saya. Kemudian kalau Anda tidak mau mengasihi saya, kemudian kita masuk surga, saya harap sama-sama masuk surga, bukan hanya saya. Ngerti maksudnya Pak Rudi?
Nah makanya kalau di rumah saja dengan istri tidak akur, bawaannya perang ke sana kemari, lalu bagaimana nanti di sana? Bikin malu seluruh surga. Saya mendengar Pak Samuel bertengkar Bu Karen kemarin, teriak-teriak. Di mana? Itu di gang sebelah. Ya. Nanti kan kita malu Pak. Loh dulu dia dititipkan di keluarga mana? Mercy Indonesia. Wah saya jadi malu. Misalkan itu. Jadi kita semua diajari di dunia ini bagaimana kita mengasihi. Maka tes yang paling baik, mencintai orang yang paling dekat itu tidak mudah. Karena orang yang paling dekat adalah orang yang sering bikin susah hidup saudara. Karena orang yang Anda tahu kelemahannya. Mencintai orang yang Anda tahu segala kelemahan dan kekurangannya dan masih mencintai, itulah tes mencintai yang luar biasa. Termasuk anak-anak kita. Saudara, anak-anak kita ini punya kelemahan masing-masing. Iya kan? Kadang-kadang bikin jengkel dan sebagainya. Ini ada colokan di sini tiba-tiba tidak ada. Siapa yang ngambil? Saya. Tes kesabaran itu dimulai dari rumah. Tes kesetiaan itu mulai dari rumah. Jadi kalau Anda ada masalah kemudian minggat dan tidak pulang-pulang kemudian mencari istri yang lain, Anda tidak lolos. Anda tidak lulus di dalam tes kasih sayang mulai dari keluarga. Maka kembalilah. Jalani kembali. Karena ini Tuhan mempersiapkan. Makanya Tuhan benci perceraian. Tuhan benci pengkhianatan. Karena apa? Anda tidak lulus. Kembali lagi. Jalani lagi. Karena disitulah Tuhan bisa menolong kita. Kalau saudara lulus, kalungkanlah kasih setia di lehermu. Saya ulangi lagi. Waktu Anda masuk surga nanti jangan lupa passwordnya. Anda akan pencet passwordnya. Setia. Dan itu dimulai belajar dari keluarga. Amin. Widya kau tulis baik-baik. Yang besar satu halaman. Setia. Mulai dari pacaran. Sudah setia. Amin. Haleluya. Ini contoh. Saudara. Ada orang-orang yang sudah jelas tidak mau setia. Bagaimana dia bisa lolos? Nanti dia akan ketemu dan kebentur dengan masalah yang sama. Keluarga adalah tempat kita belajar mengasihi sesama. Karena apa? Di surga nanti kita akan mengasihi selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pengajaran hari ini. Kami rindu apa yang kami dengar menjadi pewahyuan, menjadi rema yang akan menolong kami untuk menjadi pribadi yang mengasihi dan belajar terus mengasihi, bahkan mengasihi musuh-musuh kami seperti yang Tuhan firmankan dan Tuhan kehendaki, supaya kami bisa menjalani kehidupan di dunia ini, belajar dan lulus dengan tes yang satu ini, tes mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan biarlah hari ini menjadi hari yang diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.